Selamat datang di podcast Point of View Cast. Sebuah podcast yang dipublikasikan untuk menemani hari-harimu bersama aku Aldina Nisa dengan kode peserta BFPC BO102. Self-improvement, siapa takut? Sebelum podcast ini dimulai, jangan lupa untuk ajak kakak, adik, om, tante, bapak, ibu, tetangga dari saudaranya kakek, neneknya, udah, nggak usah lebay, kebanyakan ini podcast juga. Capek sih. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berdasarkan website resmi covid19.go.id, per 10 Oktober kemarin total pasien COVID yang sembuh di Indonesia sebanyak 6.270.000 orang nih teman-teman. Wah, alhamdulillah luar biasa ya. Sampai saat ini kita sudah memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi. Selama masa pandemi ini aku sadar sama satu hal nih teman-teman, yang bahkan orang-orang sekitarku juga merasakan hal yang sama. Di masa pandemi ini kita berkesempatan untuk mengenal lebih jauh siapa diri kita. Apa sih yang kita butuhin dan mau kemana sih arah hidup kita? Semua pertanyaan ini muncul karena aku rasa sih kita memiliki lebih banyak waktu ya dengan diri kita sendiri dibandingkan sebelum waktu pandemik. Bener nggak? Nah, sebagai generasi Z, kita ini dibiasakan untuk menjadi insan yang kreatif, cerdas, dan terintegritas. Dengan pesatnya perkembangan zaman, generasi saat ini mudah untuk menemukan passion dan bakat mereka seharusnya. Hal ini kan dikarenakan sudah banyak teknologi canggih yang dikenalkan pada kita sejak dini. Tapi permasalahannya nih, masih banyak banget teman-teman podcast, khususnya para remaja Indonesia yang ngerasa belum bisa mengenal baik dirinya sendiri, atau sudah kenal dengan dirinya tapi bingung mulai dari mana. Aku sering banget ditanya sama orang-orang sekitar seperti ini, aku pengen berubah deh jadi lebih produktif, tapi gimana ya caranya? Atau aku ngerasa passionku tuh di A, pengen banget aku mulai nih passion aku, tapi aku malu. Nah, gimana sih caranya kita bisa improve diri sementara kita aja nggak tahu harus mulai dari mana? Tenang teman-teman podcast, aku punya jurus andalan yaitu My Go Hard. Apa tuh kak? Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, M for Mindset. Ubah mindset kalian bahwa perubahan dalam hidup adalah untuk diri kalian sendiri, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Dalam melakukan perubahan juga tidak terpatok oleh waktu, karena manusia akan improve dirinya dalam jangka waktu berkelanjutan, bukan dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, hingga tahunan. Ketika kita ingin merubah diri kita, yuk coba untuk berprinsip trust the process. Dengan begitu kita akan menghargai setiap proses yang akan kita jalani ke depannya. Sehingga ketika suatu hari semuanya terjadi tidak sesuai ekspektasi kita tidak mudah menyerah untuk tetap fokus pada track atau jalur menuju perubahan sesuai tujuan hidup kita. Yang kedua, why for you. Mengenal diri merupakan pintu gerbang agar seorang individu dapat mengembangkan diri secara optimal. Hal ini tidak hanya berlaku bagi keberhasilan di bidang karir, melainkan juga di berbagai bidang kehidupan lainnya, termasuk keluarga, sosial masyarakat, dan spiritual. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ia menyadari passionnya, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Maka, kita perlu tahu nih, passion yang kita punya tuh apa? Karena hal ini akan sejalan dengan hidup kita ke depannya. Nah, ngomongin passion, udah pada tahu belum passion kalian di mana? Berdasarkan the dualistic model of passion, passion ini sendiri adalah kecenderungan yang kuat terhadap suatu aktivitas yang mendefinisikan diri suatu individu yang kita suka. Kita anggap penting di mana kita sampai menginvestasikan waktu dan energi kita ke hal itu. Contoh, ketika aku suka sekali dengan dunia public speaking, aku tidak hanya sekedar berbicara saja di depan umum, tapi aku menjadikan bahwa berbicara ini adalah sebuah seni dan proses dan bagian dari hidupku. Sehingga passion itu bukan hanya suka ya teman-teman, tapi ketika aktivitas tersebut sudah menjadi bagian dari hidup kita. Itulah passion. Dalam menemukan passion ini, kita bisa mengawalinya dengan bertanya dan refleksi pada diri sendiri. Apa sih yang kita butuhkan dan apa yang kita harapkan ke depannya dari diri kita? Serta kita ingin hidup tuh seperti apa? Yang ketiga, go for goals.
Ketika kita ingin melakukan perubahan yang terarah, aku rasa penting sekali untuk set your goals. Kenapa? Karena ketika kita berjalan tanpa ada goals atau tujuan hidup, ya ibaratnya kayak lagi nyetir mobil di jalan tol, tapi nggak tahu mau kemana. Jadi mobilnya jalan terus dan nggak tahu berhentinya kapan. Untuk set goals ini biasanya aku lakukan dengan journaling. Nah, kegiatan journaling ini biasanya dengan menulis di buku atau notes digital, dengan menuliskan goals yang aku punya dan yang aku inginkan dari jangka waktu yang dapat diraih dalam waktu dekat hingga terjauh. Hal ini juga mengajarkan kita untuk belajar skala prioritas dalam hidup. Next, ada H for habit. Menurut Withroyton, kebiasaan atau habit ini merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menetap dan bersifat otomatis. Keluar dari zona nyaman sangat berpengaruh loh teman-teman untuk proses perubahan diri. Contoh perubahan kecil yang bisa aku lakukan, biasanya nih, aku sering bangun siang, tapi karena aku punya goals yang banyak, maka aku butuh banyak waktu untuk merealisasikan goals aku tersebut. Sehingga aku mengubah kebiasaan bangun siangku menjadi bangun lebih pagi. Ya, tapi kak sulit untuk merubah kebiasaan ini. Nah, dalam mendukung perubahan kebiasaan, ada baiknya didukung juga oleh lingkungan kalian. Karena ketika kita khilaf atau lupa melakukan kebiasaan itu lagi, orang lain bisa bantu kita untuk fokus on the track atau lintasan tujuan kita. Atau di saat kita sudah tahu nih passion kita ke arah mana, cobalah untuk mencari lingkungan yang searah dan satu visi dengan hidup kalian. Ikut komunitas, kelas khusus, atau seminar atau webinar terkait bidang yang kita suka. Dengan begitu, kita bisa mengasah kreativitas dan bakat kita sesuai dengan goals tadi. Makanya, pinter-pinter pilih lingkungan dan teman ya Sobat Podcast. I for evaluation. Melakukan evaluasi untuk diri sendiri adalah hal yang paling penting bagi setiap individu. Butuh waktu yang lama bagi suatu individu untuk melakukan self-improvement sampai benar-benar terbiasa dengan perubahan pada dirinya. Sehingga sepanjang waktu tersebutlah evaluasi perlu dilakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu takut gagal. Karena dari kesalahan itulah kita betul-betul belajar. Belajar untuk menerima kegagalan, belajar dari kesalahan, dan belajar memperbaikinya. Sehingga di masa yang akan datang kita bisa menghindari melakukan kesalahan yang sama dan kesalahan-kesalahan lainnya. Yang terakhir atau yang keenam, R and T for repeat. Improve ourselves butuh waktu yang sangat lama, berulang-ulang sampai perubahan itu melekat menjadi identitas pada diri kita. Percayalah, if it's not hard, it's not worth it. Segala sesuatu yang baik akan sulit didapatkan. Sama halnya dengan kesejahteraan dalam hidup, rasanya berat sekali untuk meraih nih kesejahteraan atau tujuan dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa semua ini worth it. Oke Sobat Podcast, itu dia tadi My Go Hard. Jurus yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk melakukan perubahan atau improvisasi, khususnya di masa-masa kita menuju dewasa. Kira-kira langkah mana nih yang udah pernah teman-teman podcast coba? Selain kita butuh bakat atau passion yang bisa membawa kita pada perubahan, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih diri kita. Perlu kita sadari juga nih teman-teman, bahwa tidak ada jaminan untuk hari esok kita akan menjadi apa. Apakah pribadi kita lebih baik atau lebih buruk nih di hari esok daripada hari ini. Tapi melakukan perubahan pada diri sendiri adalah prioritas dan keputusan paling bijak untuk memperbaiki hidup bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Kebayang nggak kalau pemuda di Indonesia mayoritas sadar sama passionnya dan bisa menggunakannya sebagai media self-improvement? Wah, nggak kebayang, bakal makin keren nih Indonesia. Oke Sobat Podcast, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Stay safe and stay healthy everyone. Goodbye.